Apa benar kalau kualitas seduhan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel seduh, tapi ternyata juga dipengaruhi oleh geometri dripper? Seperti yang Great People tahu, Great People pasti udah tahu ini adalah dripper UFO, atau kita sebut biasa UFO dripper. UFO dripper ini diproduksi oleh dan didesain oleh teman kita, namanya Jay. Jadi Jay ini salah satu founder dan sekarang dia adalah yang pegang license UFO dripper ini. Dan ini adalah dripper yang pertama kali dia keluarkan. Jadi dripper ini ketika dikeluarkan agak membuat orang skeptis. Kenapa? Karena kalau dilihat secara sudut ini lebar banget dan sudutnya sekitar 80 derajat. Dan ini membuat orang berpikir apakah dripper selebar ini bisa dipakai atau tidak. Dan biasanya kan orang pakai dripper yang sudutnya biasa 60 derajat. Kenapa? Karena juga untuk penggunaannya lebih familiar dan paper filternya juga lebih gampang ditemukan. Nah, dengan ukuran dripper yang angle-nya sebesar ini, otomatis akan membuat orang berpikir gimana caranya mereka bisa nyeduh dan gimana caranya bisa melihat melipat paper filter sehingga paper filternya bisa fit ke dalam sini. Dulu gue juga awalnya skeptis ketika gue pegang dripper ini. Ini adalah versi pertamanya dan ini masih pakai 3D printing. Kemudian Jay produksi lagi yang terbaru dan Jay produksi yang versi tritan plastik. Nah, ini udah versi tritan yang terbaru, ini udah oke. Kemarin pas di Jako Week, dia bersama dengan salah satu teman kita yang nama Instagramnya adalah LoudXCoffee. Jadi teman-teman bisa cek Instagramnya di sini, LoudXCoffee. Jadi doi ngirimin kita dripper baru, di mana Jay menerapkan inovasi terbaru kepada UFO dripper. Nah, kita ambil drippernya. Jay ini orangnya ini banget ya, marketing banget, UFO era. Jadi eranya UFO nih kata dia. Apakah benar? Kita tidak tahu. Nah, ini kirimin sesuatu yang sangat menarik. Ini adalah UFO dengan desain paling baru, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, dibandingkan dengan yang pertama, ini ukurannya jauh lebih besar. Dan kapasitasnya juga lebih besar. Ya, dibalik angle-nya yang 80 derajat, tujuannya menurut Jay memang selalu dirancang untuk menjaga drawdown yang selalu stabil, kemudian menjaga supaya saturasi bednya selalu merata, dan mengurangi channeling. Resiko channeling itu lebih kecil lah resikonya. Kalau teman-teman lihat si UFO ini kan dia selalu pakai negative ribs. Nah, negative ribs ini juga tujuannya untuk mencegah vacuum lock. Vacuum lock tuh biasanya terjadi ketika kalau misalnya ribsnya atau drippernya tidak punya ribs yang optimal, akhirnya terjadi vakum. Jadi air itu tidak bisa mengalir dengan optimal. Jadi dia kayak nyangkut gitu. Distribusi air jadi tetap lebih merata dan bisa menstabilkan brew bed. Dengan yang baru ini, UFO bisa digunakan dengan kapasitas gramasi yang lebih besar. Biasanya UFO tuh maksimal ada di 12-13 gram. Nah, sekarang harusnya dengan ini bisa pakai sampai 17 gram. Jadi udah besar banget. Tetap fleksibel, mau pakai brew rasionya seberapa besar pun tetap bisa fleksibel. Karena yang satu lagi yang sebelumnya tuh kecil banget. Tingkat toleransinya untuk agitasi itu jauh lebih tinggi dengan yang lebih besar ini. Karena kalau dia lebih kecil, lebih pendek, kita harus jadi lebih hati-hati nuangnya. Nah, yang besar ini kita bisa lebih ekspresif ketika kita nuangin air ke dalam brew bed. Tapi hal yang paling menarik dari dripper ini adalah dripper ini dilengkapi dengan base yang bisa dipasang ke switch. Nah, kita lihat. Ini adalah base-nya Hario Switch. Oke, desain supaya ini bisa masuk ke base Hario Switch. Nah, pertanyaannya, kenapa Jay menciptakan UFO yang bisa fit ke Hario Switch? Jawabannya simple. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, para kompetitor mulai menggunakan model UFO yang lama ini dan mereka gabungkan dengan imersi. Caranya gimana? Caranya mereka masukin ke dalam switch. Tapi posisinya seperti ini. Lihat. Nih kalau dilihat, oke, kemudian bisa dimasukin. Nah, ini bisa menciptakan efek vakum dan air tidak akan keluar dari tepiannya. Kenapa? Karena karetnya secara diameter sedikit lebih besar daripada diameter UFO bagian bawah. Jadi kalau dimasukin bisa klop. Nah, banyak kompetitor mulai berkompetisi menggunakan versi seperti ini. Padahal UFO tidak dirancang untuk imersi. Nah, Jay pun menciptakan UFO versi baru yang bisa dipasang ke switch. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena orang biasanya pakai sistem imersi, biasanya pasti total airnya banyak. Nah, sedangkan kalau sistem imersinya pakai hanya begini, pasti total air yang dituangkan ke dalam coffee bednya hanya bisa sedikit. Kenapa? Karena memang kapasitasnya lebih kecil. Nah, hari ini kita akan coba compare. Apa sih yang membedakan dari kalau kita pakai sistem UFO yang lama di switch dan kita pakai sistem UFO yang baru di switch? Nah, kita akan coba bedakan apa rasanya. Kita akan cari tahu apakah benar geometri yang berubah ini, yang lebih besar, kemudian bisa fit dengan base-nya switch, bisa memberikan ekstraksi yang lebih optimal. Kita akan siapkan.
Oke guys, semuanya kita udah siapkan. Yang belum kita siapkan hanya kopi kita. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah... Jelek banget lemparan nih, lempar bukan yang biasa nih. Ini adalah Vinca Doberman Anaerobic Honey. Nah, ini adalah salah satu line up kopi kita yang paling baru. Kita kemarin langsung rilis 5 kopi dari Vinca Doberman langsung barengan. Karena pas kita cupping, kita suka dengan sampel yang mereka kasih dan semua prosesnya oke semua. Akhirnya kita borong semua prosesnya. Nggak semua sih, ya 5 kita borong dan akhirnya kita rilis. Dia asalnya dari Kubang Sari, Gunung Tilu, Pakalengan. Kemudian prosesnya Anaerobic Honey. Dia seger, dia manis, sugary sama lime. Kemudian ketinggiannya 1.600 meter di atas permukaan laut, cukup tinggi. Dan varietasnya ada Linies, Kartika, dan P88. Kok gambarnya kenapa itu gambarnya? Nanya wae. Jadi gambarnya ini adalah si prosesornya. Dan ini ada gambar honey, kemudian di gambar kopi. Karena dia anaerobic honey. Oke guys, kita siapkan lagi kopinya. Oke, kemudian juga selain gue dikirimin si UFO yang tipe baru ini, gue juga dikirimin oleh Laudex Coffee UFO Paper. Jadi mereka buat produksi paper filter sendiri. Jadi orang nggak perlu lagi repot-repot ada pakai teknik sobekin, ngelipet segala macem. Jadi mereka udah punya paper filter yang langsung bentuknya UFO. Nah, kenapa gue memilih seduhnya dijadiin switch? Kenapa seduhnya tidak dijadiin perkulasi? Karena ya dripper yang baru ini dirancang untuk bisa pakai switch. Jadi gue lebih suka compare kalau gimana caranya kalau ini dipakai buat switch. Karena menurut gue mungkin dengan ketinggian yang sedikit berbeda tidak akan memberikan hasil ekstraksi yang jauh banget untuk kita aplikasikan ke dalam teknik perkolasi ketimbang immersion. Oke, nah jadi kita siap. Jadi yang pertama gue buka. Nah, kemudian puringan kedua akan gue tutup dan gue kembali tuangkan air. Nah, jadi ini resep simple yang biasanya gue pakai kalau gue seduh pakai Hario Switch. Cuma 2 kali pour. Nah, kemarin yang dapat hasil yang paling baik tuh dengan sistem imersi dan pakai UFO ini itu adalah Wataru Idaka, dan Wataru San dapat peringkat 2 di World Brewers Cup pas Chicago. Jadi sebenarnya teknik ini menggabungkan UFO dengan imersi switch itu udah valid lah. Nah, mau buka. Oke, untuk secara brew time, brew bednya kering di angka 2 menit 40 detik. Sedangkan di yang kedua, dia kering di angka 2 menit 20 detik. Nah, ini merupakan suatu penemuan yang sangat menarik. Kenapa dengan geometri yang sedikit lebih besar dan satu geometri yang lebih kecil, brew bednya kering di 2 menit 40 detik, sedangkan ini brew bednya kering di 2 menit 30 detik. Oke, jadi yang pertama, rasanya oke banget, smooth, bulat, round, aftertaste-nya bersih, manis, acidity dan sweetness-nya balance, nggak ada yang terlalu dominan. Kenapa ini menarik? Karena gue merasakan dari 2 seduhan ini dengan variabel yang sama persis, suhunya sama, resepnya sama, grind size-nya sama, tapi geometrinya berbeda. Yang dihasilkan oleh UFO generasi baru secara strength dia lebih tinggi. Gue akan cek pakai refraktometer karena gue merasa di sini kayak ekstraksinya lebih tinggi, kemudian secara brightness dia juga lebih tinggi, secara kekentalan viscosity dari si kopinya juga lebih tinggi mouthfeel-nya. Jadi kita akan cek bener nggak. Kalau memang ternyata benar, sepertinya gue punya asumsinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini yang pertama adalah 1,38. Ini sebenarnya cukup tinggi. Mungkin gramasi yang gue pakai terlalu tinggi. Next akan gue kurangi gramasinya. Tapi dengan hasil seduhannya gue cukup suka. Ya, benar sekali saudara-saudara. Hasil seduhan yang kedua ada di angka 1,45. Pertanyaannya, kenapa dengan angle yang sama, tapi dengan geometri yang berbeda? Bedanya apa? Bedanya UFO generasi baru memiliki
ketebalan dripper yang lebih tebal daripada UFO yang lama. Walaupun dia punya tinggi yang sedikit lebih berbeda, artinya dengan ketebalan plastik atau material yang terbaru inilah, apapun ini, dia memerangkap suhu yang ada dari air panas, kemudian mengekstrak coffee bed yang ada di dalam coffee bed ini. Heat retention itu lebih baik, teman-teman, karena lebih tebal. Artinya, ketika panas masuk ke dalam dripper, panas itu tidak bisa keluar dengan gampang keluar. Jadi panas itu akan di-keep dan dikembalikan ke dalam brew bed, sehingga membuat tingkat ekstraksi jadi lebih tinggi. Nah, sedangkan dengan material atau geometri ketebalan yang lebih tipis dari yang lama, artinya suhu atau heat retention-nya lebih rendah ketimbang yang baru. Efeknya, tingkat ekstraksi dari UFO yang baru ini lebih tinggi, heat retention-nya lebih tinggi. Nah, dengan heat retention yang lebih tinggi, akhirnya kita mendapatkan ternyata TDS memang lebih tinggi. Nah, dari rasa ketahuan, oh, yang pakai UFO yang baru rasanya lebih kompleks loh. Pakai UFO yang lama memang rasanya lebih balance, tapi kompleksitas UFO yang baru oke banget. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya. Dengan variabel seduh yang sama, dengan parameter seduh yang sama, grind stress yang sama, suhu air yang sama, gramasi yang sama, dengan derajat kemiringan dari drippernya bahkan sama, tapi ternyata geometri ketebalan dari si dripper yang berbeda memberikan hasil ekstraksi yang berbeda. Teman-teman harus selalu memperhatikan apakah dripper yang teman-teman pakai atau Great People pakai di rumah itu memiliki heat retention yang baik. Kalau drippernya cenderung tipis, bisa kita pastikan berarti heat retentionnya nggak akan terlalu baik. Nah, ini yang menyebabkan dripper-dripper baru sekarang yang muncul ke pasar dan yang memberikan hasil ekstraksi yang bagus itu selalu yang bahan bakunya selalu dari plastik. Dan mostly orang pakai plastiknya plastik Tritan bahan bakunya. Jarang banget sekarang orang produksi pakai yang kaca lagi, pakai yang keramik lagi, itu jarang. Sekarang yang high performance dan paling sering dipakai di kompetisi adalah yang pakai plastik. Atau rata-rata mereka pakai Tritan plastik. Sampai di sini jelas ya, Great People? Great People mulai mengerti ya, apa yang membedakan hasil ekstraksi jika geometrinya berbeda, dan secara material berbeda, dan secara ketebalan dripper juga berbeda. Jadi walaupun drippernya tebal banget, tapi pakai keramik tidak akan baik. Kenapa? Karena heat retention keramik itu tidak baik. Karena keramik akan menyerap panasnya dulu, kemudian setelah panas dari luar dan panas dari keramik yang diserap itu equilibrium, barulah suhunya naik. Ekstraksinya naik, karena udah diserap keramiknya dulu. Nah, kalau plastik beda cerita. Plastik tuh heat retention-nya tinggi. Jadi kita selalu men-suggest ke teman-teman kalau mau beli dripper, ya beli aja yang plastik. Nggak masalah kok pakai plastik, ternyata hasil ekstraksinya lebih baik. Oke, jadi salah satu pertanyaannya sekarang, apakah kita merekomendasikan kepada Great People untuk Great People bisa beli dripper ini? Jawabannya adalah balik lagi kalau Great People punya budget. Kenapa? Karena harganya cukup tinggi, harganya sekitar 800 sampai 900 ribuan, tapi untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang optimal, untuk mendapatkan rasa yang cukup kompleks, gua sih pribadi merekomendasikan untuk beli dripper ini. Kalau misalnya Great People pengen dapat dripper baru, bisa pakai metode switch, dan di luar kebiasaan biasanya kita pakai mungkin paper filter yang 60 derajat. Nah, sekarang kita bisa pakai paper filter yang 80 derajat. Jadi Great People bisa mulai memikirkan apakah Great People punya budget, tapi kalau Great People punya budget harus punya. Dan setelah kita cari tahu, harganya dibanderol sekitar 875 sampai 905 ribu per dripper. Teman-teman bisa langsung cek ke LordX Coffee. Oke, Great People, sekian pembahasan kita tentang UFO dengan geometri yang baru ini. Semoga Great People mendapatkan pencerahan, dan teman-teman bisa tanya langsung gimana cara pemesanannya dan bisa langsung beli dari. Terima kasih Jay, shout out to Jay udah mau kirimin kita dripper yang baru ini, dan semoga video ini bermanfaat. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ada yang lupa. Kenapa lupa? Kenapa lupa? Lupa, jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, cek TikTok Shop, dan cek blibli.com. kita ada kopi Vinca De Berman. Deber apalah itulah, pokoknya langsung cek aja pokoknya. Oke, Great People? Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.